Lagi puasa. Gimana caranya bangunin orang sahur? Pakai kentongan udah nggak boleh. Jalan-jalan udah nggak boleh. Sekarang caranya kita cari perhatian untuk para polisi. Gimana? Canda deh Pak Pol. Kita caranya biar gini aja yuk. Biar pada bangun sahur. Hey, welcome back to me. Apa ini? Welcome back to me di Bro Iman, Channel. Channel ini hasil kerjasama antara Bro Iman Racing dan Tiara Suter Racing. Hey, Bro Iman kelihatan tambah kurus kan? Karena apa? Karena Bro Iman badannya ketutup sama ini monster gede. This is the Monster ZX14R. Yang kalau lu lihat di sini adalah the All-in Edition, ya, the Special Editionnya dari Kawasaki. Kawasaki keluarin di motor dengan cc terbesar untuk di sport bike yaitu 1400 cc 4 silinder. Dia mempunyai satu karakteristik bike yang khusus buat motor ini ialah dragster. Lawannya Suzuki Hayabusa. That's all. Dan di atas kertas Hayabusa masih di bawahnya dia kecepatannya. Tapi nggak tahu ya Hayabusa yang baru ya. Tapi sampai saat ini masih raja jalanannya. Tapi sebelum itu tolong dong like and subscribe dong channel gue biar kita tambah informasi, tambah kawan, tambah silaturahmi, dan tambah informasi tentang modifikasi ini. Oke guys, kita mulai dari mana ya? Kayaknya kita udah pernah lihat ini motornya. Pertama yang bisa dibanggakan di motor ini ialah velgnya. Velgnya, this is the one and only installed di Indonesia. Dimag. Oke. Yang punya ini sangat sekali pengen motor ini beda daripada yang lain dan pengen juara di dragster. Jadi masalah berat penting, rem penting, gas juga penting. Yang penting lurus baik, top speed, dan bisa ngerem. Oke, kalau lihat kita memakai pelek dari Dimag, dibalut dengan ban Dunlop. Apa tipe Dunlopnya ya? Ini dia memakai Sport Max. Ya. Ini ban yang sangat mahal, ya.
Kenapa? Karena quality dan dengan dia punya performance sangat tinggi, lengket di aspal, grip but rigid, dan akhirnya punya balance yang tinggi juga. Dan dia memakai pelek Dimag. Dimag ini yang kita tahu hampir seluruh exotic car yang tipe R-nya itu pakai pelek dari Dimag. Maksudnya gimana sih Bro Iman? Yang istilahnya kalau lo beli Ferrari, bukan Ferrari yang biasa, tapi Ferrari yang misalnya Toyota Corsa, yang 458 Stradale lah, yang udah tipe-tipe khusus yang R-nya, baru dia pakai pelek dari Dimag. Maserati, Porsche GT3, segala macam itu memakai dari Dimag. Apa sih special Dimag? Harga itu comes number 2, kualitas is number 1, ya. Quality is number 1. Dia is the lightest rims and the toughest rims in the earth right now for carbon rims. Jadi Dimag ini terbuat dari karbon dan dia mengakui bahwa dia ialah the lightest and the toughest. Toughest itu berarti keras, jadi dia nggak gampang pecah dan umurnya lebih panjang gitu. Dimag sendiri khusus ya, jadi kayak sampai dia hubnya dia punya center hub, habis itu dia punya gear semua itu dari Dimag semuanya. Dan itu yang nggak bisa ditiru-tiru sama orang. Nah itu this is support Dimag. Itu yang sangat mencolok di motor ini, ya kan? Yang kedua, dia pasang stabilizer yaitu namanya Hyper Pro dari CSC Hyper Pro di atas. Karena ini karena motor ini sangat kencang dan dia ambil top speed. Jadi pergerakan di kokpit itu juga harus lebih stabil. Makanya dia pasang stabilizer Hyper Pro di sini. Untuk shock dia tidak ada mengalami perubahan karena shock ini sudah almost perfect ya. Karena dia belakang udah pakai Ohlins standarnya dari ZX14R SE ini, dan depan ditambah juga dengan Showa khusus yang dirancang untuk ZX14R ini. Dan dia punya apa namanya? Dia punya settingan juga udah banyak. Ada ribbon, damping, semuanya preload, semua udah lengkap. Begitu juga yang rear shocknya. Terus untuk sistem muffler dia mempercayakan memakai Brox system dari US. Ya, kalau orang ngomong drag race itu kan kalau nggak salah nih ya, banyak orang Amerika yang membudayakan drag race. Kayaknya drag race itu kayaknya lahir di Amerika kalau nggak salah. Nah, jadi Brox system ini memang buatan Amerika, memang dipakai untuk torsi-torsi tinggi. Nah, kenapa dia mempercayakannya full system dari Brox di ZX14 ini? Untuk keentengannya, untuk aerodinamik ya, dia memakai carbon parts ini lumayan banyak ya. Nah, ada yang mulai dari bodinya, dari di tangki, dari di bodi samping gitu. Dia memakai motokomposit namanya, nama nama karbonnya. Terus scrap slider dia pakai RNG. Kenapa sih RNG? Karena memang paling aman sekarang frame slider itu ya pakai RNG. Dia sudah terbukti dan sudah punya sertifikasi untuk keamanan di motor tersebut. Oke. Terus yang menarik lagi ialah sistem pengereman dari motor ini. Dia tidak memakai rem yang umum pada umumnya. Dia mempunyai pengereman yang khusus, yaitu memakai merek dari Behringer. Dia memakai master yang dia mempercayai master ini dengan master aslinya Nissin. Nah, tapi dia berubah di kalipernya. Nah, kalipernya kalau kita lihat guys, nah, 4-pot piston Brox ya, dudukannya Brox dengan mempunyai kaliper namanya Behringer dari Germany. Begitu juga disc rotornya juga Behringer ya. Nah, ini khusus untuk drag race. Makanya drag race dia tidak perlu bolong-bolong karena memang pengeremannya dia perlu rigid gitu ya. Terus untuk di shock slidernya dia pakai RNG. Nah, terus dia untuk sirip sininya dia pakai jadi karbon motokomposit. Nah, untuk pengereman depan ya, bannya dia pakai Pirelli. Berbeda dengan yang belakang. Karena yang belakang itu dia butuh untuk gripping, untuk start. Yang depan itu untuk balancing dipercayakan pada Pirelli. Nah,
Ini udah dipikirin sama ownernya dan dipikirin sama Tiara Sultan Racing. Bagaimana membuat sebuah drag monster yang stabil, kencang, dan aman. Nah, liverynya khusus dari Tiara Sultan Racing. Logonya Tiara Sultan Racing. Nah, untuk dari segi tutup bensin juga dia pakai dari Rizoma. Nah, kenapa sih kalau udah mau performance harus pakai Rizoma dan lain-lain? Karena memang satu, untuk bukanya lebih gampang, nggak perlu pakai kunci. Kedua, keamanannya juga lebih terjaga, biar dia tidak, kalau jatuh pun tutup bensinnya nggak pecah, gitu. Terus sangat-sangat enak. Dan satu lagi, karena dia memang buat drag race, dia memakai gas spontan dari Rev2. Nih gas spontannya. Jadi sedikit digas saja dia langsung responsif, gitu. Nah memang ini bukan kaleng-kaleng guys ya. Jadi harus punya skill khusus bawa ini motor. Tadi aja Bro Iman aja bawa, kaki Bro Iman aja nggak berani naik karena tenaganya yang sangat besar, membuat gua harus mengimbangi ini motor, gitu. Jadi nyalinya harus juga tinggi guys. Kalau lu nyali itu setengah-setengah, cuma bawa motor-motor jalanan, cornering nggak jelas di depan istana, mendingan lu bener-bener seriusin deh, ya kan? Balap itu nggak peduli motornya apa, lu bisa pakai motor biasa tapi di tempat yang benar. Ini akan turun next race di Jogja, mudah-mudahan podium, karena setiap dia naik motor ini selalu podium kata ownernya. Jadi apalagi dengan sekarang ditambah Dymac, pengereman yang oke, terus gas spontan dan macam-macam dan settingan yang lain-lain di Tiara Sultan Racing, ini bukan podium lagi mungkin ya, minus podium kali atau punya waktu best timing. Beda kemarin kan kita juga pernah ngebahas yang warna putih ya, untuk di waktu di Kawasaki Racing Line sama Bro Iman, tapi itu jagoan sirkuit, ya kan? JRX14 dipakai di sirkuit, kalau ini dipakai buat drag race. Terus untuk engine covernya dia pakai Roaring Boys, ya. Jadi kalau lo lihat dari sebelah sini, dari sebelah kanan ya, ini nih bener-bener American style, jadi American drag race style yang ditempatkan di motor-motor Jepang. Jadi kalau orang-orang di sana di Amerika yang makanya orang-orang kulit hitam yang pakai bling emas, ya kan? Terus kenapa dia pakai ZX14 kayak gini? Terus geber, terus standing, terus burn out. Dia pakai motor-motor gini, ini udah style udah begini bro. Badass kalau orang bilang, hey what's up bro, what's up? This is my bike man. You wanna drive with me man? You just ya kayak gitu deh. Nah, jadi orang-orang yang gila orang kita perlente gitu juga what's up, dia duduk di sini dengan bangganya. This is the drag style man, gila. Memang udah benar-benar drag style banget. Gila di motor. Untuk beberapa parts untuk yang di atas dia percayakan masih dengan parts orinya. Cuman dia akan tuning up satu persatu kali ya. Mungkin nanti dari tabung-tabung ininya. Kenapa tabung-tabungnya nggak diganti? Mungkin kalau di drag racer tidak terlalu rentan untuk jatuh pada cornering. Tapi biasanya kan yang dibutuhkan ialah jalur lurus. Makanya semua tuh ada maksudnya gitu ya. Kalau misalnya kayak yang Bro Iman bahas kemarin di ZX10R, kenapa kok tabungnya diganti pakai Livetech? Ya karena di cornering dia jatuh, di jumpalitan, ya itu bisa membahayakan kalau kita pakai yang standar. Tapi kalau ini kan dia tidak cornering, dia lurus. Jadi banyak di titik beratkan pada straight line modification. Makanya rem, pelek, ban, suspensi, knalpot itu yang paling penting di sini. Sampai di gas spontan, sampai di stabilizer di steel. This is the only one motorbike in Indonesia yang pakai Dymac. Kenapa? Ya entah bahwa harganya yang mahal, teknologi yang canggih, dan hanya bisa didapatkan di Tiara Sultan Racing. Well, apalagi ya? Nah, untuk Brox sendiri, Brox itu juga keluarin macam-macam ya. Ada pelindung-pelindung ininya, sampai dia punya spion dari lepas, ya kan? Karena memang dipakainya punya cuma di sirkuit aja. Nah, nanti biasanya kalau di sirkuit nih di stikerin yang punya nih, biar dia nggak ada ini. Tapi biasanya kalau di drag race, karena kan depannya nggak ada motor, jadi kan nggak peduli dengan kerikil, karena dia selalu di depan, gitu. Makanya jarang di stiker-stikerin, paling stiker angka aja di sini.
And then gila ya, kalau lu lihat tambeng ini motornya, tambeng, sombong, gede, serem, semua ada di motor ini. Makanya kalau namanya Kawasaki, namanya motor balap, motor liar udah pasti Kawasaki dah, ya kan? Kalau orang bilang. Nah, Honda, Yamaha, keren juga. Gue Bro Iman, nanti Bro Iman pasti ribet di sini. Mereka punya satu karakter yang berbeda. Kita nggak bisa bilang, wah kerenan Kawasaki, oh kerenan Honda. Tiga-tiganya is the best bike in the world. Honda, Yamaha, Kawasaki itu ialah, udah Suzuki satu lagi ya. 4 motor Jepang terbaik di dunia. Terus ada juga motor dari Austria, KTM. Terus ada motor dari Germany yaitu BMW. Habis itu ada motor dari Inggris, ada Triumph. Terus ada juga motor dari Italia yaitu Ducati, MV Agusta, you name it man, gitu. Itu motor-motor yang terus ada motor juga yang dari India, Royal Enfield. Terus ada juga motor dari Italy, Piaggio, Aprilia, ya kan. Gua akan terus review motor-motor yang cantik-cantik ya, karena di Bro Iman Channel kita bahas kesenangan laki-laki, mobil, motor, dan wanita. Yang terakhir ini jangan lupa. Dan yang keempat, ngobrol asik aja Bro Iman, ya kan? Oke, guys, thank you very much. Terima kasih Trian Sultan Rosing yang sudah mempercayakan Bro Iman untuk meliput motor yang cantik ini, yang seram ini. Kalau kita berikan judul di YouTube kita ialah The Drag Race Monster Revealed in Tiara Sultan Racing. Serek 14R ijo, kayak butuh ijo. Kalau yang punya nonton, boleh ya pinjem sekali-sekali Sunmori lah ya. Tenang aja bro, 4 tahun jadi ketua umum SR, bisa lah bawa motor sendiri. Anjay, congkak lo man. Oke guys, pokoknya jangan hantui orang tua lo, beli sendiri. kerja biar bisa beli di motor mahal. Guys, Bro Iman di Bro Iman Racing dan Bro Iman Channel sign out. Peace out, salam jalanan.